Fakta aneh di balik penemuan bangkai kapal Titanic. Kapal Titanic yang karam 1912 ditemukan kembali 1 September 1985. Tim yang dipimpin oleh ahli oceanografi Robert Ballard dan ilmuwan Jean-Louis Michel ini sebenarnya sedang dalam misi yang bersifat rahasia. Mereka ditugaskan untuk menemukan 2 kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat dan keduanya tenggelam di Atlantik. Akan tetapi, Robert Ballard rupanya memiliki ambisi ekstra di balik misi pencarian kapal selam, yakni mencari bangkai kapal Titanic yang tenggelam di lautan Atlantik. Menggunakan kapal selam tak berawak yang disebut kargo dan keberuntungan yang berpihak, Titanic berhasil ditemukan di kedalaman hampir 4.000 meter di dasar laut dalam keadaan terbelah menjadi 2. Namun demikian, hampir seluruh interior dan fiturnya masih terawat. Meski banyak juga puing yang tersebar hingga radius 3 km, kisah tenggelamnya kapal yang melakukan perlayaran perdananya menuju New York ini akan selalu dikenang. The Great Fire of London. Percikan api muncul pada Minggu 2 September 1666 dari sebuah toko roti Pudding Land milik Thomas Fariner. Akhirnya menyebar ke bangunan lain di Fish Street dan sebuah hotel. Api bergerak ke selatan menuju Sungai Thames dan melahap seluruh bangunan yang dilewatinya. Angin makin kencang dan kobaran api beralih hingga ke barat kota London. Warga yang panik berlindung di Katedral St. Paul, mengira alun-alun yang luas akan melindungi dari api. Kobaran api bahkan melelehkan atap utama gereja yang terbuat dari logam dan membuat warga melarikan diri. Lalu rumor menyebar bahwa Inggris terlibat dalam perang Inggris-Belanda kedua, dan warga London yang panik mulai berspekulasi bahwa kobaran api adalah pembakaran yang disengaja yang dilakukan oleh musuh. Massa bersenjata dari London turun ke jalan dan menyerang setiap orang dengan aksen asing. Api berkobar selama 4 hari dan 6 September api padam. Kebakaran ini menghanguskan lebih dari 4/5 kota London, meninggalkan gurun batu yang hangus dan balok kayu yang membara. Ya Allah, chaos sekali ya. Misteri 11 hari yang hilang di kalender Inggris. Hilangnya 11 hari disebabkan Inggris mengganti sistem kalender Julian dengan kalender Gregorian, menjadikan tanggal 3 sampai 13 September 1752 tidak pernah ada. Awalnya, sebelum tahun 1752, Britania Raya menggunakan kalender Julian. Kalender tersebut dianggap kurang presisi, sehingga menyebabkan pergeseran penanggalan musim dan hari raya Paskah. Inggris yang memiliki wilayah luas dan kekuasaan besar, merasa tidak perlu segera beralih ke kalender Gregorian yang memiliki selisih 11 hari. Masalahnya kemudian muncul karena orang-orang kemudian menulis 2 tanggal ketika menulis surat, yakni versi Gregorian dan Julian. Melalui Undang-Undang Kalender Inggris tahun 1750, membuat penanggalan Britania Raya kembali sinkron. Inggris tidak sendiri. Rusia menggunakan kalender Gregorian tahun 1917. Fakta uniknya, tahun 1908, tim Olimpiade Rusia terlambat tiba 12 hari ke Olimpiade London karena penanggalan ini. Sudah tahu ini? Google awalnya adalah ide tugas buat meraih gelar, semacam disertasi atau tesis dari 2 mahasiswa pasca sarjana doktoral, Larry Page dan Sergey Brin. Google didirikan 4 September 1998. Mulanya ketika masih berkuliah, Larry Page memulai tugasnya dengan mengumpulkan tautan atau link di internet. Dari tugasnya tersebut, ia pun tersadar kalau tautan di internet bisa berfungsi layaknya kutipan di dunia akademis. Bersama Sergey Brin, mereka kemudian menciptakan algoritma yang menghitung jumlah tautan. Kolaborasi mereka berdua menghasilkan versi pertama Google pada Agustus 1996 di website Stanford University. Larry Page dan Sergey Brin menyadari saat itu mesin pencari mereka memiliki pesaing yang lebih populer, Yahoo. Lalu mereka mengembangkan Google dengan bantuan investasi dari 2 profesor di kampus mereka. Kini Google semakin berkembang dari sekedar mesin pencari menjadi raksasa teknologi, termasuk yang kalian lihat sekarang, YouTube. Legenda besar Benyamin Sueb adalah aktor, pelawak, sutradara, dan penyanyi Indonesia. Sewaktu kecil bersama 7 kakak-kakaknya, Benyamin membuat orkes kaleng. Ia menggunakan barang-barang bekas sebagai alat musik dan menyanyikan lagu-lagu Belanda zaman dahulu, dan memperkenalkan kesenian gambang kromong hingga ke luar negeri. Sewaktu lagu Benyamin Sueb yang berjudul Ondel-Ondel yang dirilis tahun 1971 terkenal, pamor kesenian Betawi pun terangkat. Karena inilah, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan kepada Benyamin dengan menambahi sebuah jalan di Jakarta Pusat. Benyamin menghasilkan lebih dari 75 album musik dan 53 judul film. Beberapa di antaranya yang berkesan di hati masyarakat seperti Biang Kerok dan nonton bioskop. Benyamin memperoleh penghargaan sebagai pemeran utama terbaik dari Piala Citra di film
film Intan Berduri 1973, dan Sidul Anak Modern 1977. 5 September 1995, Benyamin meninggal dunia di usia 56 tahun, namun karya dan kenangannya masih membekas di hati masyarakat dan penggemarnya. Pagi itu, 6 September 1997, lebih dari 1 juta orang berbaris di jalan-jalan memberi penghormatan kepada peti mati sang putri yang berjalan sejauh 4 mil antara istana dan Westminster Abbey. Kedua putranya, Pangeran William dan Harry, berjalan mengiringi peti jenazah Putri Diana di bagian belakang. Sementara keluarga kerajaan lainnya menyaksikan iring-iringan pemakaman melalui gerbang istana Buckingham. Jenazah Putri Diana mengenakan gaun lengan panjang wol hitam yang dipesannya hanya beberapa minggu sebelum meninggal, seolah-olah sang putri telah mengetahuinya. Jalan setapak menuju danau dipagari dengan 36 pohon ek, masing-masing dari setiap pohon tersebut mewakili 1 tahun kehidupannya. Diana dimakamkan di sebuah pulau di tengah danau di Oval Lake. Pemakaman Putri Diana pernah menjadi salah satu acara TV yang paling banyak ditonton sebanyak 2,5 miliar penduduk dunia. Munir Said Tholib, aktivis hak asasi manusia, meninggal dunia ketika sedang dalam penerbangan pesawat Garuda dengan nomor GA974 menuju Belanda untuk melanjutkan kuliah pasca sarjana pada 7 September 2004. Ketika pesawat berada di ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania, Munir yang berangkat dari Jakarta dalam keadaan sehat meninggal dunia sebelum pesawat mendarat di Amsterdam. Berselang 2 bulan setelah kematiannya, Institut Forensik Belanda mengabarkan bahwa racun arsenik dalam jumlah dosis yang fatal ditemukan di tubuh sang aktivis HAM. Seorang pilot pesawat Garuda Indonesia, Polikarpus Budi Hari Prianto, dijatuhi vonis 14 tahun penjara sebagai aktor pembunuhan Munir. Namun selepas menjalani hukuman, Polikarpus tetap kukuh menyatakan bahwa dia bukanlah pembunuh Munir. Meski sudah 19 tahun berlalu, kasus ini masih terus menyisakan tanda tanya. Alasan mengapa Munir dibunuh dan siapa dalang pembunuhan belum terungkap.